Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Yusra Tanjung. Saya BP18 dari kelas Teknik Sipil 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mekanika tanah saya, yaitu tentang perhitungan stabilitas lereng dan turap. Baiklah, di sini kita akan masuk ke bab 1 tentang pendahuluan, yaitu lereng. Lereng merupakan struktur geoteknik yang dapat terjadi oleh alam maupun manusia. Lereng merupakan struktur yang terbuat dari geoteknik berupa tanah dan batuan. Dalam analisis kestabilannya, lereng harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada rekayasa geoteknik. Pada umumnya dipelajari di bidang mekanika tanah. Kita masuk ke bab 2 tentang landasan teori. Di sini ada jenis-jenis keruntuhan pada lereng. Pertama, pengertian longsor. Longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng, sehingga menciptakan tanah bergerak atau yang sering disebut dengan longsor. Kita masuk ke tentang jenis keruntuhan pada lereng. Yang pertama itu slide, seperti yang dilihat dan tertera pada gambar. Slide adalah gerakan yang disebabkan oleh keruntuhan melalui suatu atau beberapa bidang yang dapat diamati ataupun diduga. Slide dibagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama, luncuran atau slide, bila dipengaruhi gerak translasional dan susulan materialnya yang banyak berubah. Dan yang kedua disebut mendatan atau slam, termasuk longsoran gelinciran. Berikutnya adalah fall. Fall adalah jatuhan atau massa batuan bergerak jatuh bebas, meloncat dan menggelinding. Nah, bongkahan batu atau bahan rombakan tanpa banyak bersinggungan satu dengan yang lain. Ini termasuk juga gerakan runtuhan atau uruk, lawina, dan avalanche. Nah, yang ketiga adalah creep. Creep di sini adalah gerakan yang dapat dibedakan dalam hal kecepatan gerakan yang sama secara alami, biasanya lambat. Itu pendapat menurut Zuruba dan Menzel tahun 1969 dan Hansen pada tahun 1984. Rayapan atau creep sendiri dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu rayapan musiman yang dipengaruhi iklim. Yang kedua, rayapan berkesinambungan yang dipengaruhi kuat geser dari material. Dan yang terakhir itu adalah rayapan melaju yang berhubungan dengan keruntuhan lereng atau perpindahan massa. Yang keempat itu ada flow. Flow sendiri dipengaruhi oleh jumlah kandungan atau kadar air tanah yang biasanya terjadi pada material tak terkonsolidasi. Bentuk keruntuhan pada lereng itu ada 3. Yang pertama, lereng alam, lereng yang dibuat manusia, dan lereng timbunan tanah. Dan berikutnya tipe utama bentuk lereng. Tipe utama bentuk lereng itu yang pertama itu adalah kelongsoran rotasi. Kelongsoran rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bintang gelincir dalam berbentuk cekung. Longsoran translasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang. Berikutnya kita masuk ke dalam faktor penyebab keruntuhan pada lereng. Faktornya ada 2 faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal sendiri memiliki beberapa poin seperti material tanah, kemiringan lereng, dan ada pelapukan tanah. Begitu juga dengan faktor eksternal, dia memiliki beberapa poin. Yang pertama, infiltrasi air hujan, aktivitas manusia, dan keberadaan vegetasi. Selanjutnya kita masuk ke turap. Turap sendiri adalah konstruksi yang dapat menahan tekanan tanah di sekelilingnya, mencegah terjadinya kelongsoran, dan biasanya terdiri dari dinding turap dan penyangganya. Turap sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya itu struktur penahan tanah pada galian dan ada yang pada lereng. Dan turap memiliki 3 jenis. Yang pertama jenis turap baja, turap beton, dan ada turap kayu.
Dari tipe-tipe dinding turap sendiri ada 3 tipe. Yang pertama turap cantilever, diangker, dan landasan. Kita masuk ke dalam analisis stabilitas lereng, dimana sebelumnya kita harus mendesain lereng kita sendiri untuk menentukan slice, dimana itu untuk menghitung ke dalam metode Fellenius dan metode Bishop nantinya. Di sini kita sudah mengetahui data-datanya seperti C ada 2 kilonewton per meter kubik, dan kita bisa mengetahui kita memakai tanah lanau atau tanah lempung, dan juga gamma tanahnya pun sudah kita ketahui. Kita masuk ke dalam metode Fellenius. Di metode Fellenius kita harus mendapatkan hasil itu 0, boleh 0, asal di bawah 1. Dari rumus yang tertera di gambar di situ ada sigma ln dikali C. C sendiri itu merupakan data dari data tanah dari stabilitas lereng kita. Pula dengan metode Bishop, seperti rumus yang tertera di gambar, C kali B dikali sigma WN dikali tan theta dikali 1 per MA. MA sendiri di sini di metode Bishop kita cari dengan mengalihkan setiap area slice, dan hasil yang kita dapatkan haruslah 0. Kita masuk ke dalam desain dinding menahan tanah. Yang pertama itu ada gravity wall. Di sini sudah tertera jumlah data-datanya, data-data tanah untuk gravity wall. Kita akan menghitung koefisien tekanan tanah aktif. Di sini ada KA. Nilai KA sendiri didapatkan dari tabel. Di rumus KA di situ tertera 1/2 dikali H pangkat 2 dikali gamma tanah 2. Tanah sendiri kita ambil dari data-data yang di gravity wall. Dan kemudian kita mencari PV, pH. Dan kemudian kita akan sampai ke dalam mencari Fs overturning. Fs overturning sendiri hasilnya harus tinggi dari 2. Karena kita mencari nilai keamanan, maka kita harus melebihi dari 2 hasil dari Fs overturningnya. Kita masuk ke koefisien tekanan tanah pasif. Di sini ada Kp. Kita mencari Kp terlebih dahulu. Jika sudah ditemukan nilai Kp, baru kita bisa mencari Pp. Dan nilai Pp sudah kita ketemukan, baru kita masuk ke Fs leading. Fs leading sendiri hasilnya itu harus di atas 1,2, karena itu untuk nilai keamanan dari stabilitas lereng. Jika nilai yang kita dapatkan Fs leading di bawah 1,2 berarti stabilitas lereng kita termasuk tidak aman. Berikutnya kita masuk ke menghitung daya dukung atau bearing capacity. Seperti rumus yang tertera di gambar. Untuk mencari bearing capacity, hasilnya harus kecil dari B/6 atau kecil dari 0,35. Itu untuk perhitungan bearing capacity. Dan ada tegangan tanah di bawah dinding. Di sini kita menghitung Q2 dan Qhel. Dari Q2 dan Qhel, di sini yang akan kita pakai adalah Q2. Q2 untuk mencari faktor keamanan dari cantilever nantinya. Masuk ke daya dukung. Nah, di sini ada NC, NQ, dan N gamma tanah, di mana nilai-nilai ini kita dapatkan dari tabel. Lanjut kita mencari Q. Q sendiri menggunakan rumus gamma tanah dikali D. Gamma tanah sendiri nilainya kita ambil dari data-data tanah di cantilever. Itu kita mencari B aksen. Nah, setelah daya dukung ini kita temukan hasilnya, baru kita bisa masuk ke faktor keamanan. Di sini faktor keamanan itu ada bearing capacity. Nah, di sini hasil dari faktor keamanan itu harus besar dari 3, karena kita merencanakan stabilitas lereng yang aman, maka hasil dari faktor keamanan Fs bearing capacity sendiri harus lebih dari 3. Di sini juga tertera untuk faktor keamanan dinding penahan tanah sendiri, di mana hasil dari Fs leading, overturning, dan bearing capacity itu memang harus melebihi dari angka yang sudah ditentukan, seperti Fs leading harus besar dari 1,5, overturning harus besar dari 2, dan
bearing capacity harus besar dari 3. Barulah dinding penahan tanah dikatakan aman. Kita masuk ke desain dinding penahan tanah yang cantilever wall. Di sini juga sudah tertera data-data dari cantilever wall dan ada juga BJ beton. BJ beton di sini kita pakai 2400 MPa atau 24 kN per meter. Masih sama tekanan tanah aktif untuk cantilever wall sendiri, Fs overturningnya yaitu sigma mr per ph dikali H/3, hasilnya harus besar dari 2 yaitu 3,1706. Itu bertanda dinding cantilever kita aman. Langsung saja kita masuk ke koefisien tekanan tanah pasif. Hampir sama dengan gravity wall. Di sini kita mencari pertama KP, nilai KP sudah ditemukan, lanjut kita mencari PP, dan jika PP pun sudah ditemukan baru kita bisa mencari nilai Fs leading. Sama seperti sebelumnya, hasil dari Fs leading sendiri harus besar dari 1,5 karena kita merancang dinding yang aman. Dan kita masuk ke daya dukung di cantilever wall sama dengan yang ada di gravity. Hasil yang kita dapatkan haruslah kecil dari B/6 atau 0,35. Begitu juga dengan tekanan tanah di bawah dinding, hampir sama. Kita memakai gitu untuk mencari faktor keamanan berikutnya. Juga masih sama untuk daya dukung yang di cantilever wall, NC, NG, dan N gamma tanah sendiri kita cari dari tabel. Ke faktor keamanannya di Fs bearing capacity kV per Q2 kita dapatkan hasil 3,2188. Itu hasilnya besar dari 3, berarti dinding kita aman. Untuk ke turap sendiri, di perencanaan turap kita menghitung ada beberapa rumus, diantaranya seperti KA, rumus KP, sampai rumus L3 seperti yang tertera pada gambar. Di rumus L4 sendiri itu hasilnya harus 0. Kita menggunakan bantuan rumus dari Microsoft Excel. Kita masuk ke perhitungan terakhir untuk di turap, itu kita menghitung momen maksimalnya. Seperti rumus yang tertera di gambar, rumus yang saya dapatkan Nmax-nya yaitu 2,5545 x 10⁻³ meter kubik per meter of wall. Itu hasil yang saya dapatkan di tugas besar saya kali ini.